dulu kan. Oke, baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Ini saya live dari Jogja, asik. Ya, jadi dari Jogja baru sampai banget tadi Jadi nanti mohon izin ini kita kayaknya mudah-mudahan ya jam 21 kurang dikit ya Ibu ya. Ini agak-agak teler gitu abis naik kereta doang sih padahal cuman lama nggak naik kereta jadi kok abis naik kereta kok agak gimana gitu ya. Baik, yes, kita sama-sama buka dulu Ibu dengan baca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ntar kalau udah belajar makhraj nggak boleh di-mute ya Bu pas Al-Fatihah biar ketahuan kalau ada yang salah ya. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu-ibu malam hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita. Pekan lalu kita sudah belajar tentang 5 tempat keluar huruf. Betul Ibu-ibu? Sekilas ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemarin kita bahas secara umum huruf-huruf makhraj di mana asal bunyinya tempat keluarnya itu dikelompokkan menjadi 5, ya kan? Ada yang masih ingat nggak? Pertama dimulai dari bibir. Kalau makhraj yang timbul dari interaksi 2 bibir namanya makhraj apa, Bu? Asyafatain. Asyafatain. Masya Allah ya. Asyafatain. Nanti kita akan bahas ada huruf mim, huruf ba, huruf waw, terus huruf fa ya Ibu ya. Itu asyafatain. Lalu ada makhraj yang keluarnya dari hidung. Apa namanya? Al-khayshu. Itu hanya huruf-huruf gunnah. Nanti kita akan bahas huruf mim, kemudian ada huruf nun ya. Lalu ada makhraj yang keluar akibat interaksi lidah. Namanya? Al-lisan. Al-lisan ya, itu hurufnya paling banyak banget. Nah, itu biasanya kalau udah belajar makhraj al-lisan mulai itu errornya kelihatan biasanya ya karena ya, Tuneta seneng banget ya. Karena apa? Karena nggak banyak huruf-hurufnya itu dipakai di Indonesia. Ada beberapa yang kita di huruf vokal bahasa Indonesia nggak ada tuh di huruf abjad kita gitu ya. Makanya ada banyak yang agak kepleset-pleset dikit gitu ya. Ya. Kemudian ada huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Namanya? Al-halq ya, al-halq ya dari tenggorokan. Dan yang terakhir yang keluar dari rongga mulut namanya Al-jauz. Al-jauz. Masya Allah ya Ibu-ibu ingat ya, seneng deh. Ibu-ibu ini kan waktu itu udah saya kirim modulnya kan ya? Mudah-mudahan nggak hilang ya. Karena kalau kendala kelas online itu ada kemungkinan orang udah mau ujian akhir gitu kan, Ustazah boleh nggak dikirim modulnya? Loh, yang waktu itu pas awal dikirim ke sebelah mana gitu ya? Filenya hilang. Salah satunya Neta nih sepertinya. Nah, salah satunya Neta nih ditaruh di mana nih gitu ya Neta ya. Biasanya itu salah satu kendala kalau online ya. Sebenarnya kalau yang kelas offline dicetak jadi buku tuh Bu. Cuman kan kalau online tuh ngirimnya itu siapa yang mau jadi PJ ngirim gitu kan. Nah, itu jadi agak sulit gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang makharijul huruf dan saya akan introduction tentang sifatul huruf karena nanti makharijul hurufnya itu akan kita bahas bersamaan dengan sifatul huruf. Sebentar ya Ibu, saya share screen dulu. Mana ini? Nah, kemarin kan kita belajar tentang ini ya Bu ya. Mana tadi? Ini dia betul. Yang sifatul makharijul huruf yang ini ya Bu ya.
berdasarkan tempat keluarnya. Nah, nanti kita akan lihat ada keluarga-keluarga makhrajnya. Tapi nanti akan kita bahas satu persatu setiap hurufnya. Nah, malam hari ini saya akan introduction tentang sifatul huruf, karena nanti makhraj dan sifat akan kita bahas bersamaan. Intinya kemarin yang namanya makhraj itu adalah di mana sih asal bunyi hurufnya itu. Ya, jadi hurufnya itu kok bisa keluar kayak gitu tuh bunyinya dari mana? Oh, ada yang dari tenggorokan. Oh, dia akibat lidahnya nempel kemana? Nah, nanti nempel spesifiknya kemana akan kita bahas per hurufnya, gitu ya Bu ya. Cuman pertanyaannya adalah kenapa ada huruf yang tempat keluarnya sama tapi bunyinya berbeda? Ya Bu, contohnya huruf-huruf halq misalnya. Ini ada huruf A sama huruf A. Tempatnya kan sama-sama dari tenggorokan. Kenapa? A bunyinya A, sedangkan A bunyinya A. Terus pas dimatikan misalnya yang hamzah, yang A dimatikan bunyinya ba. Sedangkan kalau ain jadi ba. Nah, kok bisa beda gitu loh. Kan tempat keluarnya di area yang mirip atau di malah sama H jejer. Yang satu A, yang satu H. Kok bisa jauh kali bunyinya gitu ya. Padahal tempat keluarnya sama. Nah, apa yang membuat itu berbeda kemarin sudah saya singgung sebentar, yaitu sifatnya. Makanya ada yang namanya sifatul huruf. Nah, kita akan bahas sekilas tentang sifatul huruf agar pas kita bahas per hurufnya, makhraj dan sifatnya ibu-ibu langsung nyambung ya. Makanya kayak ibu-ibu punya anak 2. Nah, tempat keluarnya sama, ibunya sama, kok jadi beda? Sifatnya beda, ya kan? Meskipun kembar tapi beda gitu ya. Yang satu orangnya kalem, yang satu mah aduh kalau ngomong habis-habis gitu kan. Sifatnya beda gitu ya Bu ya. Nah, begitu pula huruf. Karena sifatnya beda itulah kemudian dia jadi berbeda. Gitu ya Ibu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sebentar. Kok nggak bisa di next? Sebentar ya Ibu. Nah, jadi saya akan cerita sifatul huruf. Sifatul huruf itu apa sih? Jadi sifatul huruf itu keadaan yang diberikan pada huruf ketika diucapkan. Maksudnya gimana tuh Ustazah? Misalnya ketika kita mengucapkan huruf apa ya? Misalnya huruf shin ya, sha. Nah, ketika mengucapkan huruf shin itu harus ada unsur-unsur sifat yang muncul di situ. Oh, dia harus ada sh. Nah, harus ada udara yang kuat banget yang keluar dari dalam tuh akibat udara yang berputar terus mengalir. Jadinya sh, sha. Namanya itu sifatnya tafashi. Nanti kita belajar satu persatu. Ya, jadi kalau artinya kita mengucapkan huruf shin, kok nggak keluar sh-nya itu tadi, berarti belum pas kita ngucapinnya. Karena harusnya shin punya sifat itu, gitu kan? Ya kayak ibu misalnya lama nggak ketemu sama siapa gitu, lama banget. Ih tumben dia dulu orangnya gini loh. Beneran nggak sih dia bukan gitu ya Bu ya? Karena ada yang beda, sifatnya nggak keluar gitu ya biasanya. Ternyata belum aja pas sudah on lah mulai lagi gitu ya. Nah tapi kok sifatul huruf, kalau ibu-ibu mengucapkan huruf kok nggak keluar sifatnya, nah berarti kita bukan sedang mengucapkan huruf itu gitu. Makanya nanti akan kita bahas. Dan satu huruf itu bisa punya 5 sampai 7 sifat. Banyak ya Ibu. Meskipun dari 7 sifat itu ada sifat-sifat yang dominan. Seperti manusia juga. Ibu kan sebenarnya sifatnya banyak. Pemalu gitu kan. Tapi di sisi lain juga nggak malu juga, tergantung ya kan Bu. Kadang-kadang nggak malu juga gitu. Terus pendiam, terus pokoknya macam-macam tapi suka ngomong juga. Cuman kan dari semua sifat itu ada yang dominan. Sebenarnya itu saya orangnya pendiam Ustazah gitu. Ya cuman kalau pas lagi kayak gini ya agak banyak ngomong dikit ya. Karena ada sih sifat pendiam dikit-dikit. Kalau lagi apa ditanyain soal pas ujian tuh pendiam gitu ya. Giliran ngomongin apa rame banget gitu kan. Nah jadi sifatnya itu ada yang dominan ada yang enggak. Sifatul huruf juga begitu. Dari 7 sifat yang dominan itulah yang paling nampak. Yang lain sih masih ada cuman nggak terlalu nampak. Begitu ya Ibu ya. Oke, kita akan bahas. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa kita perlu mempelajari sifatul huruf ya? Kenapa? Nah, jadi menurut Dr. Muhammad Islam Mufli Al-Qudud, beliau salah satu pakar ilmu tajwid dan qiraat, apa tujuannya? Yang pertama, untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, sama tempat keluarnya. Tapi kok bunyinya bisa beda? Sifatnya beda. Nah, kalau kita nggak pakai sifatnya jadinya sama.
huruf sin sama huruf shin dibacanya sama. Bu, itu wasyamsi atau wasamsi. Nah, jadinya itu gara-gara sifatnya nggak kepake, ketuker-tuker tuh hurufnya. Ya Bu, tuh. Itu yang pertama. Kemudian misalnya huruf zal atau huruf dha itu makhrajnya sama ya Bu ya, tempat keluarnya sama-sama di ujung gigi seri. Ibu misalnya baca astaghfirullahal azim pakai dha atau pakai dha. Nah, kalau nggak pakai sifatnya bisa salah huruf. Hal azim misalnya itu pakai zal. Padahal itu tulisannya pakai dha hal azim. Beda ya Bu ya, lebih tebal. Nanti kita belajar ya Bu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, memperindah pengucapan huruf. Sebagaimana bahasa-bahasa yang lain ya kan Bu, kalau Ibu pronunciation-nya, spelling-nya oke, itu pasti kelihatan, ini ngomongnya fasih sekali gitu ya. Sama, baca Al-Quran juga kalau makhrajnya dan sifatnya itu benar-benar dibaca sesuai dengan seharusnya, maka kita kelihatan kayak orang yang bahasa Arabnya bagus gitu loh Bu, lebih indah bacaannya. Loh Ibu meskipun suaranya seindah apapun, kalau salah pengucapan kan ya jadi nggak indah ya kan Bu. Ibu nyanyi lagu apa gitu kan, pentas suaranya bagus banget. Tapi salah, orang yang denger, ih perasaan syairnya nggak kayak gitu dah, kok bisa jadi kayak gitu kan. Jadi nggak indah gitu ya. Sama ya, Ibu baca Al-Quran ketika menggunakan makhraj dan sifatnya, itu jadi lebih indah hurufnya diucapkan. Ya Bu. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Emang ada huruf yang lemah? Ada huruf yang kuat. Nanti kita akan belajar ada huruf yang paling kuat itu huruf to. Makanya to itu meskipun dia di kasroh bunyinya masih kayak ada tebel-tebelnya. Ti. Kayak ti gitu kan, kayak tui gitu kan. Padahal itu ti. Kenapa masih ada seperti itu? Karena dia punya sifat yang kuat banget. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, kemudian yang terakhir agar kita bisa mengucapkan huruf dengan akurat gitu ya, makhraj dan sifatnya tepat gitu ya Bu. Nih, memberikan hak-hak hurufnya. Hurufnya harusnya diucapkan gini, kita ucapkan sesuai dengan seharusnya dia seperti apa. Gitu ya Bu. Ini manfaatnya kita belajar sifatul huruf. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifatul huruf ini. Jadi ibu-ibu, secara umum sifatul huruf ini dibagi menjadi dua kelompok besar gitu ya. Diklasifikasikan menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama namanya sifat asliyah atau sifat lazimah ya, memiliki lawan, dan sifat yang tidak memiliki lawan. Meskipun kalau definisi asliyah dan aridhah ini ada pro kontra ya Bu, tapi yang gampangnya yang satu punya lawan, yang satu tidak punya lawan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama sifat yang punya lawan. Ya, jadi kan sama kayak bahasa Indonesia juga gitu kan Bu. Lawannya sedih apa Bu? Atau lawannya siang malam kan gitu. Lawannya gelap terang ya kan gitu ya Bu ya. Nah, ada juga sifat yang nggak punya lawan. Katanya Kiai Ali Nurdin waktu itu nih pas saya sama Neta nih belajar gitu ya. Salah satu sifat yang nggak punya lawan itu bahagia. Ya, bahagia itu tidak punya lawan. Apa Bu lawannya bahagia? Tidak bahagia ya kan, dikasih kata tidak, an ya. Kalau sama dalam bahasa Inggris juga gitu. Kalau kata yang nggak punya lawan depannya kasih an ya kan. Misalnya unhappy, terus kayak gitu, not happy misalnya kayak gitu. Karena nggak punya lawan. Nah, sifatul huruf itu juga begitu. Ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Nah, yang pertama sifat-sifat yang punya lawan. Nah, nanti akan kita bahas per sifatnya. Jadi contohnya misalnya, ada sifat yang namanya hames. Hames itu apa Ustazah? Saat kita mengucapkan hurufnya, keluar nafas. Ada nafas yang mengalir dan itu bisa kita rasain Bu. Misalnya kita ngucapin huruf fa. Nah itu bisa bes gitu. Ada udara yang kita rasain di telapak tangan kita. Kalau kita ini, fa, fi, fu misalnya. Ha, hi, hu. Ada nafas yang keluar. Hurufnya apa saja? Huruf yang punya sifat hames disingkat nih di sini. Ada fa, ha, fa, ha. Nah, itu biasanya dulu pas wisuda kemarin ada wisuda ibu-ibu yang angkatan sebelum ibu-ibu. Nah, angkatan tahsin reguler sebelum ibu-ibu wisuda mereka menyanyikan menadakan makhrijul huruf ini agar lebih mudah diingat.
Nah, kemarin disingkat fahathahu syakhsun saqat. Nah, jadi dinyanyiin. Nah, jadi nggak ingat, nggak lupa-lupa, meskipun nggak tahu sekarang masih ingat apa enggak gitu ya. Tapi itu ikhtiar biar nggak lupa. Nah, jadi ini huruf-huruf ini dia punya sifat hams kalau diucapkan hurufnya. Huruf fa misalnya ada hamsnya. Huruf sya ada hamsnya. So ada hamsnya. Sin juga ada. Kaf juga ada. Nah, selain kan huruf hijaiyah ada 29 Ibu. Ada yang berpendapat 29, ada yang berpendapat 28. Kira-kira kenapa Bu kok ada perbedaan? Ada yang berpendapat 29 hurufnya, ada yang berpendapat 28. Kira-kira kenapa bisa beda? Kenapa Bu? Ada penambahan pada hamzah. Iya betul sekali ya Bu Nila, ada penambahan hamzah. Ada yang menganggap alif dan hamzah itu satu huruf yang sama. Ya kan Bu, alif tuh yang begini yang tegak. Nih, hamzah tuh yang A kecil ini loh Bu. Nah kan sama-sama dibacanya A, ya kan Bu? A, I, U gitu kan, kok dikasih harokat. Loh, hamzah sama alif itu sama apa beda? Nah ada yang menganggapnya itu sama, jadi dianggap satu huruf. Yang lain menganggapnya itu dua huruf yang berbeda, makanya jadi 29 yang satu. Jadi ya udah ibu-ibu udah tahu, jadi nggak usah kayaknya di tempat saya nggak usah gitu ya Bu ya. Ya jadi emang gitu kan ya. Oke ya. Jadi kalau ini jadi huruf-huruf yang ini yang saya lingkari warna pink ini huruf-huruf yang punya sifat hams. Artinya apa? Kalau ada yang lawannya itu artinya selain huruf yang saya lingkari ini sifatnya tidak hams. Gitu. Paham ya Bu? Jadi selain huruf yang saya lingkari ini sifatnya otomatis tidak hams. Namanya apa? Namanya jahr. Jadi nggak keluar nafasnya. Contohnya apa? Ibu ngucapin huruf la misalnya. Ya nggak keluar nafas. Kalau lam keluar nafasnya, apalagi keluar lidah, itu lebih bahaya lagi ya. Keluar nafasnya. Nah berarti ibu menyalahi sifatnya. Dia nggak punya sifat itu gitu kan. Kayak ibu dibilangin gitu, ih kayaknya si dia tuh banyak ngomong gini udah. Terus kita kayak, perasaan aku nggak gitu deh, gitu kan? Kok dikasih sifat yang lain gitu ya? Nah ini hurufnya juga begitu. Itu sering kali kayak gitu. Perasaan dia nggak punya sifat itu, kok jadi dibacanya jadi bersifat yang lain gitu ya? Yang sering terjadi misalnya huruf apa? Misalnya huruf jim, jaju itu kan dia nggak punya hames tuh Bu, nggak masuk di sini kan huruf jim nggak masuk yang saya lingkari warna pink. Lah itu dibacanya hames totalitas. Ja, loh ada udaranya tuh, ja gitu kan. Nah itu contohnya. Lu sifatnya kan jar, kenapa dihamesin kayak gitu. Ya Bu, contohnya begitu. Itu yang namanya sifat hams. Yang kedua sifat syiddah misalnya. Syiddah itu tertekan ya Bu ya, tertekan. Kemarin saya pas ngajar di salah satu masjid apa namanya Bu, apa nih huruf jim sifatnya apa? Syiddah Ustazah. Syiddah itu apa? Oh enggak, dia syiddah tertekan. Nah, oh iya, kalau tertekan itu maksudnya gimana? Oh bukan, huruf yang tertekan apa gitu. Dia syiddah. Oke, terus pokoknya dia malah jadi istighfar gitu ya. Jadi salah ini karena campur-campur ya Bu ya. Campur-campur kalau udah banyak belajar misalkan banyak yang diingat. Nah, syiddah itu suaranya tertekan. Maksudnya bagaimana? Pas kita baca huruf itu emang neken Bu, ada tekanan. Jadi nggak los gitu loh. Contohnya nih huruf alif. Kalau kita matiin alif kan ba langsung kayak mak gitu kan Bu. Langsung mak set gitu loh. Berhenti di situ. Ba. Ya kan Bu? Nah, huruf-huruf qalqalah semuanya, nanti kita akan belajar huruf qalqalah juga, huruf-huruf yang memantul, baju di toko, ab, aj, ad, alto, semuanya punya sifat syiddah. Karena dia baru bisa mantul setelah ngerem, ya Bu, setelah teken ad, ya kan, ketekenan aj. Nah, jadi neken dulu baru bisa muncul pantulannya. Makanya namanya syiddah. Tertekan. Selain huruf-huruf syiddah, berarti nggak tertekan. Ngalir, suaranya itu ngalir, lepas. Namanya rohawah. Ya Bu, ngalir. Nah, ini akan saya bahas satu-satu. Intinya, huruf yang tadi ya Bu ya, kalau dia nggak masuk sifat yang ini, berarti dia sisanya itu di sifat lawannya. Begitu ya Bu. Nanti akan saya bahas satu-satu habis ini ya. Oke. Berikutnya, sifat yang nggak punya lawan.
Maksudnya bagaimana Ustazah kalau nggak punya lawan? Ya udah huruf itu doang yang punya. Bukan berarti kalau huruf itu punya, berarti yang lain nggak itu dong. Nggak. Kalau yang tadi kan, kalau dia nggak hames, berarti otomatis sifat lawannya dong, dia jahr. Kan gitu. Ya. Kalau dia lagi, nggak siang ya malam, kan lawannya gitu. Nah, tapi kalau ini nggak gitu. Dia sifat-sifat yang nggak punya lawan, yang hanya dimiliki huruf itu. Contohnya, misalnya nih, ini ada 7 sifat ya Bu ya. Misalnya sifat sofir. Sofir itu seperti ada siulan burung. Kayak misalnya Ibu bilang huruf za, kan ada z. Jangan tanya Ustazah burung apa? Spesies burung di bumi ini aja banyak banget ya Bu ya. Nah itu Ibu cermati aja satu-satu tuh burungnya burung apa gitu ya. Nah jadi ada z-nya itu za, zi. Nah itu yang namanya sofir. Bukan berarti huruf-huruf di luar 3 huruf ini berarti auto nggak sofir, nggak gitu juga. Ya, ini doang yang punya sofir, yang lain nggak punya sifat itu, gitu ya. Jadi sifat sofir ini hanya dimiliki huruf-huruf tertentu. Ya ini hurufnya, qalqalah hurufnya ada hanya ini, sifat lin hanya ini hurufnya, inhiraf hanya ini, takrir hanya ini dan seterusnya. Ibu-ibu semuanya, kalau kita belajar makharijul huruf dan sifatul huruf, saya sarankan berangkat terus. Karena yang sering terjadi sekali nggak berangkat, apalagi nggak lihat streaming, itu biasanya bingung. Ya, kenapa? Karena tadi satu huruf bisa punya 6 sifat. Nah, itu kalau nggak berangkat bisa bingung sendiri gitu ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Tapi secara umum udah clear ya Bu. Kalau tadi intinya yang punya lawan itu, kalau dia nggak masuk sifatnya itu, berarti otomatis masuk sifat lawannya. Kalau yang ini ya udah, yang punya sifat mah huruf ini doang. Yang lain ya nggak punya ini, gitu ya. Gitu. Sebentar, mungkin masih agak abstrak gitu ya. Saya masih lihat wajah Ibu yang berkerut ya. Itu ekspresi agak bingung gitu ya. Kita bahas satu-satu. Sebentar ya. Mungkin karena ini informasi baru ya Bu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi yang sifat hames yang tadi saya ceritain ke ibu-ibu ya. Lawannya adalah sifat jahr. Ya Bu. Sifat hames itu intinya apa? Ya ini kalau ini proses terjadinya ya Bu ya gara-gara ini nih terbukanya 2 pita suara. Nah, pita suara tidak bergetar ya. Itu kalau mau ngelihat anatominya ya. Cuman intinya yang bisa kita rasakan adalah kalau pita suara kan nggak bisa kita rasain ya Bu di dalam ya. Yang bisa kita rasakan apa? Ada aliran nafas saat mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 10 yang tadi kita bahas. Ya. Nih, huruf fa, ha, fa, kemudian ha, sha, nah, kha, nah, shad, sin. Nah, itu huruf-huruf ini semuanya ada aliran nafas. Selebihnya di luar huruf ini, berarti huruf hijaiyah yang lain di luar ini, maka tidak ada aliran nafas saat mengucapkan. Kalau Ibu mengucapkannya ada aliran nafas, huruf selain 10 huruf ini artinya belum pas. Misalnya mengucapkan huruf dal, tapi ibu-ibu ada aliran nafas, jadinya misalnya da, gitu kan, ada bers gitu udaranya, berarti itu belum pas. Gitu ya Bu. Nah, jadi itu sifat hames lawannya adalah jahr. Selain huruf-huruf ini tidak ada aliran nafas. Kok saya ngerasa ada aliran nafas sedikit ya? Pasti ada sebenarnya, tapi sedikit banget gitu loh Bu. Ya namanya kita bicara itu pasti ada udara dong, ya kan Bu? Bu ini Zoom-nya karena kita bergratisan, jadi nanti ada potensi pas kita di tengah belajar dia ini udah running out of time gitu kan. Nanti ibu-ibu join lagi dengan password dan meeting ID-nya yang sama. Kalau linknya pasti nggak bisa diklik lagi, cuman ibu-ibu masukin meeting ID dan password yang sama ya Bu, yang tadi yang saya share ya. Seandainya terjadi ya tiba-tiba ya namanya juga gratis kan alhamdulillah ya kan Bu. Ya kita harus fleksibel. Ya gitu ya Bu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, bagaimana Ustazah misalnya ada huruf yang lain, ada nafasnya sedikit. Misalnya saya ngucapin huruf ba. Kayak ada dikit banget gitu loh kalau saya rasa-rasain. Ya ada memang, karena setiap mengucapkan huruf, mengucapkan apapun, itu kan terjadi gara-gara ada udara. Ya kan Bu? Ya pasti ada. Cuman nggak kayak hames. Kok hames kan ngalir Bu. Jadi kalau cuma udara lewat mah ya ada, tapi ini ngalir, beda ya.
gitu. Paham ya Bu? Jadi sampai bisa kita rasakan alirannya kalau yang hames gitu. Ya, kalau jahar enggak. Gitu ya Bu ya. Nanti kita praktekkan satu-satu pas kita bedah per hurufnya. Sabar ya Bu ya. Ya, jadi apa namanya? Ini ya Bu ya, tadi huruf-huruf yang dengan hames ya. Ketika kita mengucapkan 10 huruf ini, maka harus ada nafas yang mengalir yang bisa kita rasain. Gitu ya Bu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini nanti implikasinya, sabar ya Bu, pekan depan kita akan bahas per hurufnya. Cuman ini introduction-nya pas kayak gini biar Ibu ngerti. Soalnya pas waktu itu saya bahas langsung per hurufnya ada yang sering bingung. Ya. Jadi yang kedua sifatnya namanya syiddah. Punya lawan namanya rokhawah. Ya Bu. Syiddah tadi apa Bu? Tertekan, ya kan Bu? Tertahan atau tertekan ya Bu ya. Nah, lawannya ya tidak tertekan ya kan Bu ya. Jadi rokhawah. Jadi suaranya tertahan. Kayak ngerem gitu loh Bu. Gampangnya itu ngerem. Kayak Ibu misalnya baca huruf apa nih? Ba misalnya. Ab. Nah, kan ab dulu. Ngerem dulu baru kol-kolahnya muncul. Ab. Nah, ak. Nah, baru hamesnya muncul setelah mengucapkan k-nya tadi. Ak. Nah, at. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya syiddah. Ya, Bu. Jadi tertahannya suara. Enggak ngalir suaranya langsung maksep gitu ya. Saking kuatnya makhrajnya. Gitu. Kemudian lawannya adalah rokhawah. Ngalir suaranya. Contohnya huruf apa? Ya, huruf selain 8 ini. Misalnya huruf kho. Ya, Ibu baca huruf kho. Ya. Pas Ibu matiin kho, misalnya A, matiin huruf kho. Aduh, tulisannya. Maaf ya, Bu. A, matiin huruf kho, maka dibacanya nggak cuma tapi ada prolongnya tuh, Bu. Nah, itu namanya rokhawah. Jadi nggak langsung gitu. Yang sering terjadi salahnya di huruf apa? Di huruf ghain. Nah, harusnya gitu. Ghairil harusnya gitu. Nah, kalau makhrajnya salah si ghain itu rokhawahnya nggak muncul. Contohnya apa? Itu tuh sering terjadi. Loh, kok jadi huruf G? Nah, itu ya Bu ya. Nah, itu pasti nggak pas makhrajnya. Akibatnya apa? Sifat ngalirnya nggak jadi muncul, malah jadi tertekan, ya kan Bu? Gitu ya. Huruf-huruf yang lain misalnya apa? Misalnya huruf ain. Nah, nanti ain kita akan bahas setelah ini ya. Nanti bainiyah dia namanya. Ya, jadi dia hurufnya tuh ngalir. Huruf dzal misalnya. Ibu matiin huruf dzal. Nggak bisa cuma dibaca enggak. Tapi Nah, ada ngalir tuh. Gitu. Nggak cuma enggak. Itu namanya nanti syiddah kalau kayak gitu. Ini nah, gitu. Ya Bu, clear ya apa maksudnya rokhawah itu kayak apa, ngalir itu kayak apa ya, kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Nanti kan kita bahas satu-satu. Cuman ini kayak introduction sifatul hurufnya. Nah, pertengahan antara syiddah dan rokhawah itu ada yang namanya bainiyah. Ya Bu, atau nama lainnya adalah tawassut, yaitu tengah-tengah. Ya Bu. Jadi tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Jadi dia ngalir tapi dikit. Ya, kalau rokhawah kan ngalir beneran. Tapi kalau tawassut atau bainiyah itu dia ngalir tapi nggak banyak gitu ya. Makanya sedikit ada aliran suara. Kalau yang tadi hames itu aliran udara, kalau ini aliran suara. Beda ya, Bu? Ya, kalau tadi kan udaranya bisa kerasa. Misalnya ada udaranya kerasa. Kalau ini enggak, Ibu rasa-rasain ini enggak kerasa, kecuali hurufnya emang punya hames juga. Nah, tapi ya ini yang ngalir suaranya. Maksudnya bunyinya itu ngalir, kayak ada prolongnya. Ya tadi ya, ada kan bunyinya masih bunyi tuh, gitu. Ya, suaranya yang ngalir. Nah, ada yang tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Apa itu contohnya? Nanti kita bahas satu-satu. Misalnya huruf ain. Makanya kalau Ibu matiin ain nggak cuma tapi nah, a'tait. Misalnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Terus kan nanti ada a'tait. Nah, bacanya ainnya tuh inna
Nah, a-nya itu adalah tawassut. Ngalir tapi nggak sebanyak rokhawah gitu loh suaranya ngalirnya tuh. Jadi seandainya rokhawah tuh segini, nih panjangnya lihat tangan saya nih Bu. Segini, maka tawassut tuh setengahnya. Nah, segini tuh. Gitu ya Bu ya. Prolongnya itu setengahnya rokhawah. Gitu ya Bu. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Oke, ini yang kedua. Syiddah lawannya rokhawah. Ada tengah-tengahnya. Namanya tawassut. Oke, sebentar. Ini ada ibu-ibu kayaknya mulai nih. Saya tanya dulu. Tadi kita udah bahas. Yang pertama namanya sifat hams. Hams itu apa, Bu? Keluar Ya, udara. mengalirnya nafas ya Bu ya. Udara, nafas ya kan Bu. Lawannya sifat apa Bu? Lawannya? Jahar ya. Kalau jahar nggak ada yang ngalir udaranya. Terus yang kedua sifatnya namanya apa Bu tadi? Syiddah. Kalau syiddah bagaimana? Tertekan ya Bu ya. Ya, jadi suaranya nggak ngalir. Lawannya apa Bu? Rokhawah atau rikhwah, rokhawah. Nah, itu sama aja ya Bu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau itu ngalir. Lalu ada di antara rokhawah dan syiddah namanya tawassut ya Bu ya, atau bainiyah ya Bu ya, tengah-tengah ya. Oke, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bu sebelum kita lanjut? Bingung nggak Bu saya jelasin kayak gitu? Mungkin wajar masih agak bingung-bingung dikit karena belum diterapin per huruf. Cuman kalau langsung dibahas per huruf ini nggak dikasih juga bingung Bu. Jadi nggak apa-apa ya Bu. Ini nggak apa-apa sekarang bingung dulu tapi insya Allah nanti aplikasikan jadi nggak bingung gitu ya Bu. Ya kan? Dibaca-baca lagi Ustazah. Kenapa Bu Irma? Baca-baca lagi Baca-baca lagi ya. Siap. Ya. Ciri orang belajar itu adalah bingung. Ya, karena dia mempertimbangkan antara ini, itu, dan sebagainya. Kalau ibu nggak bingung gitu kan, gini aja, langsung ini setuju, karena nggak ada yang dipertimbangkan, nggak ada basic ilmunya. Jadi, nah tapi gara-gara ibu punya ilmu, jadi bingung. Bentar, Mbak itu sifatnya apa ya harusnya kan gitu. Kenapa jadi bisa mikir kayak gitu? Gara-gara punya ilmu ya kan Bu. Nggak punya ilmu mah langsung aja terabas aja gitu ya. Kayak saya perasaan nggak salah tuh pas tadarus tuh biasanya nggak mau disalahin tuh karena belum belajar ya kan Bu. Bukan nggak mau disalahin sih, nggak mau dibenerin ya kan Bu, karena belum belajar jadi ngerasa ini udah bener gitu kan. Nah jadi gitu ya. Oke ya, ini sifat yang kedua ya, sifat berlawanan yang kedua. Sebentar. Ya, lalu sekarang yang ketiga. Sebentar, mana nih? Yang ketiga, ini tadi ya Bu ya, contohnya syiddah tadi ya. Ini huruf-huruf qalqalah, ad. Nah, baru bisa mantul setelah ngerem. Ad, ab. Nah, ya jadi nggak ngalir suaranya, gitu ya Bu. Nah, jadi apa namanya ini yang bainiyah misalnya. Al. Kan ini baca nggak cuma al, tapi al. Alham, ada al, ada perolongan dikit kan Bu. Al. Nah, gitu tuh. La, al. Nah, itu namanya bainiyah. Nanti kita bahas satu-satu, jangan khawatir. Ya, Bu. Kalau ini secara anatominya ya, jadi apa namanya? Terjadinya kok bisa suaranya ngalir? Ya, karena ini udaranya nih lewatnya di sini gitu ya. Sebenarnya bagusnya kok ada animasi simulasi ya. Belum ada nih yang bikin kayaknya Bu, saya belum nemu. Ini kok ibu-ibu jago bikin animasi tuh, bikin animasi makhorijul huruf dan sifatul huruf. Pahalanya banyak. Ya Bu. Oke, ini